Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 tepat, izinkan saya, Virus Trista Isma, selaku moderator pada pagi ini untuk membuka acara webinar. Mentari terbenam, terbitlah malam, pergi ke pasar, lupa minta kembalian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar pagi ini, Beyond the Hype, Unveiling the Limits of Ecotourism for Quality Tourism Development. Selamat pagi dan selamat datang. Bapak dan Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan bagi kita semua bahwa seluruh pembicara telah hadir pada hari ini. Selamat datang, saya haturkan kepada tim Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang kepada Ibu Pauline Suharno, selaku Sekjen Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang pada hari ini mewakili Bapak Haryadi Sukamdhani, selaku Ketua Umum KIPI. Good morning and welcome Mr. Peter Semon, Chairman of the Board of the Pacific Asia Travel Association. Sudah bergabung juga dengan kita semua selaku Sustainability Expert, Bapak Hendry Julius Wijaya. Dan kepada pembicara terakhir kita pada sesi nanti, selamat datang Bapak Diki Surya Atmaja, Principal Cartographer in History and Heritage, CRS ITB, Railway Heritage Trail Founder and Interpreter. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada webinar pagi ini. Pertama-tama, acara akan dimulai dengan opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Pauline Suharno, dilanjutkan dengan keynote speech oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, lalu memasuki acara inti yang akan dibagi menjadi 3 sesi guna membahas berbagai topik. Topik pertama adalah Best Practices in Quality Tourism oleh Mr. Peter Semon. Dilanjutkan dengan topik kedua, The Limit of Ecotourism oleh Bapak Hendry Julius Wijaya. Dan topik terakhir yaitu Railway Heritage Trail oleh Bapak Diki Surya Atmaja. Pada topik kedua ini, kita akan memasuki pemaparan dengan judul The Limit of Ecotourism yang akan dibawakan oleh Bapak Hendry Julius. Dalam hal terdapat pertanyaan, metodenya masih sama, dapat dituliskan dalam fitur Q&A dengan format nama, perusahaan, dan juga pertanyaan selama presentasi berlangsung. Sedikit pengenalan kepada pembicara kita pada sesi 2 ini. Bapak Hendry Julius Wijaya adalah seorang penulis dan corporate ESG practitioner dengan latar belakang kuat dalam pelaporan keberlanjutan dan juga stakeholder engagement. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Country Program Manager Indonesia untuk GRI. Beliau juga sangat memahami standar GRI 2021 goals. Beliau saat ini sedang mengejar gelar PhD di Melbourne University. Beliau adalah seorang profesional keberlanjutan bersertifikat yang berdedikasi pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di tempat kerja dengan pengalaman luas dalam komunikasi dan penelitian kualitatif. Kami persilahkan kepada Bapak Hendry Julius untuk memulai topik kedua ini. Terima kasih Bu Virus dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin sekalian. Sebelum saya memulai presentasi saya saat ini, saya kebetulan berada di Melbourne, Australia saat ini, sehingga baik sekali bagi saya untuk memberikan acknowledgement atau apresiasi atau pengakuan terhadap masyarakat aborigin dan Torres Strait Island di mana saya berada saat ini. That's why I would like to pay my respects to the traditional custodian of the land, both elders, past and present, on which I am studying now. This land will be and always Aboriginal land. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas undangan yang diberikan kepada saya, dan juga saya ingin mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Sandiaga Uno, Bapak Wahyuni Bahar, Ibu Pauline Suharno, Bapak Peter Simone, dan juga Bapak Diki Surya Atmaja yang
nanti juga akan memberikan paparan pada sesi ini terkait tentang quality tourism. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sedikit provokasi tentang ekoturism atau turisme yang berwawasan lingkungan, yang dimana ini sempat menjadi populer dan juga terkadang ekoturism ini juga dikaitkan dengan sustainable tourism ya, atau turisme keberlanjutan. Kira-kira dari mana asal muasal ekoturism ini? Dan juga kalau kita lihat lebih jauh, apakah ada batasan-batasan atau isu-isu yang ada di dalam ekoturism ini yang harus kita perhatikan bersama? Karena nanti kita lihat ya, dari konsep atau dari kerangka ekoturisme ini, kita bisa melihat ada hal-hal yang masih harus diperbaiki ke depannya. Seperti yang tadi ya sudah dibicarakan oleh Pak Peter dan Ibu Pauline, sebenarnya juga saat nanti kita bicara ekoturisme, kita harus juga melihat tentang mindset orangnya ya. Jadi kita nggak serta-merta hanya bicara tentang hal-hal yang berbau hijau gitu ya, atau hal-hal yang berbau lingkungan saja, tetapi juga kita lihat sebenarnya ekspektasi orangnya seperti apa. Apakah ada perilaku, apakah ada perubahan perilaku dari orang tersebut atau dari aktor-aktor yang terlibat di dalam pariwisata ini. Nah, jadi karena itulah saya akan memfokuskan paparan saya pada kesempatan ini lebih banyak ke isu sosial atau kepada isu orang tadi ya. Nah, mungkin kita bisa move ke slide berikutnya. Nah, ketika kita tadi melihat ya bahwa ekoturisme ini sedang menjadi populer dan juga sustainable tourism ini sudah menjadi perhatian publik dan bahkan sempat diberikan makna bahwa sustainable tourism ini ke depannya akan banyak mendapatkan perhatian dan juga akan menarik banyak minat ya dari wisatawan kita ke depannya. Nah, kalau kita lihat di balik kepopuleran ini, sebenarnya kita juga harus mulai secara kritis melihat kembali konsep populer ini. Apakah konsep ini benar-benar memenuhi janji yang diberikan olehnya, atau kita bisa mulai melihat jangan-jangan ada juga nih batasan-batasan di dalam konsep ini yang harus segera kita address supaya kita bisa memenuhi janji yang diberikan tadi oleh konsep ini. Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang sustainability, sebenarnya kita tidak cuma bicara tentang hal-hal yang baik saja, tetapi justru kita juga melihat hal-hal potensial atau risiko-risiko negatif yang kemungkinan besar akan terjadi atau yang sudah terjadi, tetapi kita luput untuk mengidentifikasinya sebagai bagian dari aktivitas kita. Nah, karena itulah saat kita bicara tentang eco-tourism, sustainable tourism, kita harus bisa menggunakan kacamata the unexpected. Jadi apa sih yang tidak kita harapkan, tetapi terjadi atau bisa potensial terjadi? Karena itulah yang nanti akan membantu kita untuk membuat work plan, aktivitas atau rencana mitigasi supaya apa yang tadi unexpected bisa kita cegah sebelum terjadi, atau bila sudah terjadi, bisa kita lakukan semacam proses remediasi ya, untuk mengembalikan atau memulihkan dampak negatif yang sudah terjadi. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang the unexpected atau negative risk yang kemungkinan terjadi dalam ecotourism atau sustainability tourism, kira-kira apa saja sih? Nah, mungkin sebelum kita ke sana, kita mulai dulu nih dari konsep ecotourism atau sustainable tourism itu sendiri apa sih? Nah, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Ketika kita bicara tentang eco-tourism, boleh minta tolong slide-nya? Maaf. Ya, ketika kita bicara tentang eco-tourism, sebenarnya kita bicara sebuah aktivitas atau pendekatan turisme yang spesifik berbeda ya dengan turisme biasanya yang kita pahami. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, ekoturisme ini sebagai konsep dan aktivitas mulai populer itu di tahun 1980-an ya. Dikarenakan memang waktu itu ada
upaya untuk mencoba mengurangi dampak negatif dari turisme massal atau mass tourism, di mana kita bisa lihat ya, penerbangan yang serba cepat dan serba penuh, dan kemudian juga penerbangan yang serba penuh ini kemudian menyebabkan penggunaan energi yang intensif, carbon emission, polusi, dan juga polusinya itu nggak cuma polusi udara ya, tapi juga bisa polusi suara, juga padatnya penduduk, migrasi, dan yang padatnya penduduk ini juga berpengaruh di wilayah destinasi ketika banyak turis yang datang. Nah, karena itulah kemudian ekoturism ini dipandang sebagai salah satu upaya ya untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Tetapi nyatanya dengan adanya konsep ini pun tidak lepas dari kritik ya. Ternyata hal-hal yang disebut tadi sebagai eco, hal-hal yang pokoknya ada kata eco atau sustainable itu kan biasanya langsung dianggap sebagai magic bullet ya, sesuatu yang dianggap pasti baik gitu ya. Padahal again kalau kita lihat lagi konsepnya sustainability tidak selalu bicara tentang hal yang baik-baik saja. Begitu juga dengan eco. Saat kita bicara tentang eco, sebenarnya kita nggak cuma bicara tentang lingkungan, tapi juga kita bicara orang. Dan kadang orangnya ini pun bisa memiliki dampak negatif ya, atau bisa melakukan dampak negatif atau terdampak pula secara negatif. Bisa next. Ketika kita tadi ya bicara tentang ekoturism tadi sebagai respons terhadap turisme massal, juga kita bisa lihat sebetulnya ide ekoturism ini juga berkaitan erat dengan isu alam ya. Jadi bagaimana ketika kita bicara mass tourism, kita bicara tentang turisme massal yang biasanya itu memadati wilayah-wilayah center atau wilayah-wilayah pusat ya, seperti perkotaan atau daerah-daerah lain yang ramai. Nah, sementara di konsep ekoturism ini agak sedikit berbeda, yang ingin dijadikan sebagai ruang pariwisata atau yang ingin dalam tanda kutip dijual atau dipasarkan adalah alam, di mana alam ini digambarkan sebagai suatu ruang yang begitu masih bersih, tidak terganggu, tidak ada disruption, dan juga tidak ada polusi. Jadi sesuatu yang kelihatannya bersih gitu ya, pristine, dan karenanya dia menawarkan suatu pengalaman yang berbeda ketimbang turisme yang secara massal tadi. Nah, apa kemudian kalau kita melihat dari romantisasi alam ini ya, bahwa alam ini sebagai sesuatu yang tadi uh, pristine, bersih dan polos, kemudian sebetulnya apa sih yang ingin dicapai dari romantisasi alam ini? Nah, salah satu yang ingin dicapai tentu adalah meraih target market tertentu di dalam konsep bisnis ini. Nah, siapa target market yang ingin dituju? Tentu saja bukan semua orang ya, tidak semua orang ingin gitu ya, ingin berwisata ke wilayah yang tadi saya bilang ya, yang pristine polos. Banyak dari kita yang ingin berwisata untuk belanja misalnya ya, kemudian untuk senang-senang, untuk berpesta, untuk bertemu teman, bertemu kolega. Jadi nggak semuanya ingin selalu pergi ke alam terbuka. Tetapi ada satu kelompok di sini kalau kita bicara tentang ekoturism yang menjadi fokusnya, yaitu kelompok kelas menengah atas yang biasanya memiliki motivasi untuk melarikan diri ya, eskapisme dari kehidupan nyatanya untuk reconnect dengan alam, di mana mereka bisa disconnected themselves dari teknologi, dari pekerjaan, sehingga inilah yang kadang kita dengar dengan sebagai back to nature ya. Jadi ini mereka ingin mencari eskapisme seperti ini untuk keluar dari kehidupan sibuk metropolitan atau perkotaan dan juga tuntutan karir mereka. Nah, selain dari kelas menengah atas ini, biasanya juga ekoturisme, kalau kita lihat di dalam packaging ya, dalam packagingnya, dalam upaya komersialisasinya, yang kita lihat juga ekoturisme ini banyak menempatkan wilayah-wilayah eksotis, dalam tanda kutip eksotis, di negara dunia ketiga yang kemudian dipasarkan untuk menarik wisatawan luar negeri, terutama dari negara dunia pertama.
Sehingga memang di sini again ya, yang ingin digambarkan adalah sesuatu yang beda tadi ya, yang alami, beda, sehingga akhirnya ini di-package menjadi suatu produk komersial yang menarik orang untuk membayangkan dan menikmati pengalaman yang berbeda dari yang biasanya mereka miliki. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini, ketika saya bicara tentang commercialization of nature, ini sebetulnya tidak hanya sekedar nature ya, karena nature is the landscape ya, ada ruangnya, tapi kan di ruang itu ada orang-orang atau komunitas lokal yang hidup, sehingga ada juga culture yang commodified di sini, yang kemudian juga dikomersialisasi. Karena ketika turis ini datang ke wilayah tadi, kemudian mereka bertemu dengan masyarakat lokal, itu juga bisa menjadi package ya, dari pengalaman bahwa mereka akan merasakan ada budaya, cara hidup yang berbeda dari yang biasanya mereka jalani di kehidupan perkotaan. Nah, jadi inilah kira-kira konsep besar dari ekoturisme yang berkembang sejak tahun 1980-an sebagai respon terhadap turisme massal tadi. Slide berikutnya boleh? Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ada perkembangan ya, konsep ekoturisme, kemudian dalam perjalanannya, kira-kira apa sih yang kemudian didefinisikan sebagai ekoturisme secara konseptual oleh sebuah organisasi yang legit? Di sini saya ambilkan satu definisi ya, dari The British Ecotourism Market dan juga ditambah definisi dari United Nations World Tourism Organization. Jadi ada beberapa komponen di sini yang ingin saya petakan, yang sudah saya petakan ya. Kira-kira ekoturisme itu komponen-komponennya apa saja sih? Karena tidak semua hal yang terkait dengan alam bisa dengan mudah disebut sebagai ekoturisme. Misalnya baru-baru ini saya melihat kawan lama saya di Facebook menjual sebuah service yang disebut sebagai ekoturisme. Padahal ketika saya lihat servisnya itu apa sih? Ternyata servisnya adalah dia sebagai wisatawan, sebagai tour guide ya, sebagai pemandu wisata individual itu berwirausaha, kemudian dia punya package perjalanan mengajak orang untuk datang ke kampung halamannya, kemudian membayar sejumlah uang, dan kemudian kalau dia sudah membayar sejumlah uang, orang ini akan dibawa mengunjungi tempat-tempat tertentu. Nah, apakah ini ekoturism? Tentu saja bisa dibilang ya, ya kalau kita mau melihatnya dari kacamata wirausahawan individual, tetapi juga bisa kita bilang tidak, karena sebetulnya ekoturism ini dia melibatkan value chain yang lebih luas dan juga dia berbicara tentang sebuah industri, di mana di sini ada lanskap alam, kemudian lanskap alam ini melibatkan lagi aktor-aktor bisnis lain ya, supaya lanskap alam ini bisa diwisatakan ya secara maksimal. Jadi ada restoran, kemudian ada travel operator, ada pemandu wisatanya dan macam-macam lain. Jadi banyak aktornya. Nah, di sini, dalam definisi ini yang saya ingin highlight adalah ekoturisme sebagai industri, bukan ekoturisme sebagai usaha atau kewirausahaan individual. Nah, kalau kita bicara ekoturisme sebagai industri, maka pertama, komponen yang mendefinisikan ini adalah nature-based forms of tourism. Jadi di mana turisme ini akan melibatkan area signifikan yang terkait dengan alam terbuka yang dalam tanda kutip masih bersih, polos, tadi ya pristine, dan belum terdisrupsi. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, ada komponen educational dan interpretation features. Maksudnya apa di sini educational dan interpretation features? Jadi di sini maksudnya adalah turisme ini bertujuan untuk menghubungkan intelektualitas seseorang dan emosional seseorang dengan alam. Jadi bukan cuma sekedar datang kemudian lihat-lihat foto-foto selesai, bukan. Tetapi di sini tujuannya adalah ada harapan ketika orang-orang ini datang ada perubahan mindset. Perubahan mindset, dia melihat alam ini ternyata begitu indah seperti ini, maka ada baiknya saya mencoba untuk mengubah perilaku saya dalam hal melestarikan lingkungan misalnya. Jadi ada
feature seperti ini, ada tujuan moral seperti ini ya di dalam ecotourism. Komponen berikutnya adalah ketika kita bicara tentang ecotourism, berarti di sini juga kita bicara tentang bagaimana operator-operator ecotourism ini membangun hubungan bisnis atau usaha dengan bisnis-bisnis lokal yang kecil. Karena again, kalau kita kembali ke komponen educational dan interpretation, kalau dia ingin bertujuan mengubah persepsi orang ya tentang alam, tentang pemberdayaan, maka sebagai travel operator atau industri activity sebagai tokoh industri, aktor industri atau pelaku usaha, dia juga harus melibatkan usaha-usaha yang lebih kecil yang dijalankan oleh masyarakat sehingga memang orang benar-benar mendapatkan pengalaman dan juga melihat langsung bahwa ini loh masyarakat-masyarakat yang bisa diberdayakan dengan kehadiran saya sebagai turis misalnya, dan kemudian terjadi interaksi antara si turis dan masyarakat lokal ini lewat bisnis ya, bisnis yang memberikan servis kepada si turis ini. Nah, itu adalah komponen ketiga. Kemudian komponen keempat ini terkait dengan dampak. Yang di sini yang saya tuliskan adalah meminimalisir dampak negatif. Jadi yang menarik di sini adalah bukan kita bilang tidak ada dampak negatif, tapi kalau ada kata meminimalisir dampak negatif, berarti akan selalu ada dampak negatif. Tetapi bukan berarti dampak negatif ini kita biarkan saja. Di dalam ekoturism ini yang dilakukan adalah kita melakukan upaya-upaya meminimalkan seminimal mungkin dampak negatif yang bisa muncul. Kemudian komponen terakhir adalah focus on local communities. Jadi kalau kita misalnya ingin melibatkan tadi bisnis-bisnis kecil atau yang dimiliki oleh individu sebagai bagian dari rantai nilai kita, maka kita seyogyanya melibatkan local communities misalnya ya dalam dalam rantai nilai kita tadi. Nah, jadi ini dia kurang lebih definisi-definisi atau komponen-komponen yang menyusun konsep ekoturism menurut dua organisasi yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kelihatannya memang tadi ya, dari definisi tadi itu kelihatannya semuanya ini adalah hal yang harus kita jalankan gitu ya, karena punya tujuan yang baik, nilai moral yang baik. Tetapi nyatanya seperti yang tadi saya bilang di luar sana, banyak sekali kritik-kritik yang ditujukan kepada konsep eco-tourism ini, bahkan juga terhadap konsep sustainable tourism yang sebetulnya tidak beda jauh dengan eco-tourism ya. Jadi memang sustainable tourism juga sama, yaitu upaya pariwisata atau aktivitas pariwisata yang tadi memperhatikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola atau ESG tadi. Nah, namun ya tadi seperti yang saya bilang, banyak kritik-kritik. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kritik-kritiknya, saya kebetulan juga baru nih mendapat berita bahwa ada satu kejadian viral di Sumba baru-baru ini, di mana seorang masyarakat lokal konon dilaporkan dilarang oleh seorang manajer hotel untuk melakukan surfing karena katanya ini akan mengganggu turis yang ada di sana. Nah, ini salah satu snapshot pembuka yang sengaja saya sampaikan di sini untuk mulai nih kita melihat kira-kira ada loh dampak negatif dari dalam tanda kutip komersialisasi suatu wilayah ya, wilayah sebagai sebuah tujuan wisata. Kemungkinan besar kasus tadi misalnya akan terjadi disrupsi terhadap masyarakat lokal, di mana kemungkinan besar ketika tidak ada hubungan atau dialog yang harmonis antara masyarakat lokal dan pemilik atau operator pariwisata, maka bisa jadi salah satu pihak menjadi terpinggirkan. Misalkan di sini masyarakat lokal jadi kehilangan akses terhadap ruang yang sebelumnya mereka bisa akses, misalnya. Nah, ini adalah salah satu kritik ya tentang what went wrong with ecotourism. Masih banyak kritik-kritik lain kita bisa lihat berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita lihat slide tadi yang saya ceritakan itu lebih banyak terkait kepada orang, di sini juga saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita bicara ecotourism dan sustainable tourism,
kita juga tidak bisa lepas dari kritik terkait tentang carbon emission. Karena walaupun di level destinasi kita nih, di area tujuan kita menyediakan hal-hal yang serba hijau, yang eh, tidak energi intensif, tetapi nyatanya saat kita traveling ya, dari tempat kita untuk mencapai ke sana, ke daerah tujuan, pasti ada yang namanya carbon footprint. Ya, nah carbon footprint inilah yang kemudian seringkali menjadi criticism ya terhadap ekoturism atau sustainable tourism. Tetapi di sini saya rasa ketika kita bicara tentang carbon emission, kita bicara tidak cuma industri pariwisata. Kita bicara ini adalah masalah besar untuk semua industri gitu ya. Karena saat ini kita masih belum bisa menemukan sumber energi yang bersih, terbarukan dengan harga murah, dengan yang bisa diakses dengan skala besar. Jadi memang carbon footprint ini akan selalu menjadi kritik untuk semua industri karena saat ini kita semua sedang berusaha kan untuk mencari teknologi energi terbarukan yang bisa tadi mengatasi atau membantu kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, itu kritik pertama ya yang tentunya juga ternyata applicable ke industri lain. Kemudian kritik yang kedua sama tadi terkait dengan snapshot yang saya berikan terkait dengan kasus di Sumba tadi yang viral adalah disrupsi ya atau gangguan terhadap local culture atau ekonomi. Jadi ketika seseorang atau suatu wilayah menjadi tujuan turis, kita bicara sudah bukan lagi satu dua orang yang datang ke wilayah tersebut. Kita bicara sekian banyak orang gitu ya, yang akan flocking ke daerah sana, ke daerah tujuan. Nah, di daerah tujuan ini, tentu saja masyarakat yang sebelumnya mungkin punya gaya hidup tertentu, punya tata cara adat tertentu, kemungkinan menjadi terdisrupsi karena ada orang-orang dalam tanda kutip orang-orang asing yang datang dengan gaya hidup yang berbeda datang ke sana. Nah, kemudian ini bisa mengganggu ekonomi mereka atau budaya mereka yang selama ini sudah settled gitu ya, sudah dijalankan. Salah satu kritik terkait hal ini adalah misalnya saat operator wisata mempekerjakan masyarakat lokal tadi ya, misalkan sebagai bagian dari bisnis, ini juga mengubah mindset mereka tentang ekonomi, bahwa pemahaman ekonomi bisnis kita ini kan sebetulnya pemahaman masyarakat kota ya, masyarakat kota yang urban, yang well educated, belum tentu nilai ekonomi atau pemahaman ekonomi yang sama itu dimiliki oleh masyarakat lokal atau juga dipercaya oleh masyarakat lokal. Nah, perbedaan mindset ini jadi bisa jadi saat kita mengimpose certain business plan atau certain business activity untuk mereka terlibat, kalau kita tidak memiliki dialog yang baik atau kita tidak mencoba memahami makna ekonomi bagi mereka itu seperti apa, bisa jadi kita juga melakukan disrupsi ya, bahwa kita mengimpose certain model of certain economic model or activity kepada suatu masyarakat yang mungkin sebelumnya mereka tidak berpikir seperti itu atau memiliki perbedaan pandang tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi atau manfaat ekonomi. Nah, itu adalah kritisisme kedua. Kemudian yang ketiga adalah eksotisasi perbedaan. Nah, ini agak mirip dengan pemikiran ini ya. Saya mengambil kritik ini dari kritik dekolonialisasi ya, untuk melihat negara dunia ketiga itu bukan sekedar negara untuk wilayah untuk dieksotisasi ya, bahwa kita pun punya nilai-nilai kultur kita sendiri gitu ya, bukan berarti kita backward gitu ya, tapi memang ya itu perbedaan cultural differences ya. Nah, seringkali di dalam ekoturism ini saat kita mempackage suatu travel agenda atau travel plan atau travel product, itu kita seringkali menggambarkan juga bahwa oh masyarakat di sana itu seperti ini loh, begitu eksotik, begitu indah, kita harus tahu gitu. Oke, boleh kita memang mencoba mengenal culture yang berbeda, tetapi juga kita harus hati-hati saat menggambarkannya. Jangan sampai kita melakukan eksotisasi atau objektifikasi ya, bahwa seolah-olah mereka itu untuk dijadikan dalam tanda kutip tontonan atau objek belaka.
Jadi di sini kita harus hati-hati juga ya dalam memperlakukan perbedaan supaya kita tidak condescending, tidak objectifying, tapi bagaimana kita bisa melakukan respectful marketing ya. Karena saat kita bicara tentang respectful marketing, ini juga termasuk di dalam konsep sustainability dan juga dalam konsep ecotourism yang nanti akan saya berikan sesudah slide ini. Nah, kritik keempat adalah genuine personal motivation. Genuine personal motivation ini maksudnya apa? Jadi tadi kembali ya, saat kita bicara tentang ecotourism, maka ada tujuan moral di sana. Orang pergi ke suatu wilayah untuk melakukan tadi ya, untuk merasakan keterhubungan intelektual dan emosional mereka terhadap alam, masyarakat lokal, dengan harapan itu mengubah mindset mereka. Tetapi apakah motivasi ini, perubahan ini bisa bertahan untuk waktu yang panjang? Apakah ini kadang-kadang ya, seperti yang kita juga sering alami ya, hanya datang ke satu tempat, kemudian merasakan, wow, this is so wonderful for a couple of days, and then when we leave, then we forget everything, gitu ya. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan ya, bahwa apakah perubahan perilaku ini bisa dan mindset ini bisa bertahan terus hingga saat si individu ini kembali ke wilayah asalnya. Nah, dari hal-hal ini semua, maka saya ingin meng-highlight satu hal di sini, yaitu terkait isu sosial ya, atau orangnya tadi ya. Karena ini tadi kita bicara tentang masyarakat lokal, tidak mengeksotisasi perbedaan, dan juga perubahan mindset. Maka ada baiknya kita berfokus pada isu sosial dalam presentasi singkat saya ini, yaitu terhadap orang. Next. Kalau kita sudah lihat tadi ada kritik ya yang diarahkan terhadap konsep ini, kemudian bagaimana kita memperbaikinya? Nah, salah satu cara untuk memperbaikinya seperti yang tadi juga diangkat oleh Pak Peter Simone adalah terkait dengan kita mulai melihat standar atau indikator guideline yang ada di luar sana. Memang semua guideline, semua indikator itu tidak ada yang sempurna. Tetapi setidaknya ini memberikan rambu-rambu bagi kita untuk selalu aware apa yang harus kita perbaiki dan apa saja dampak-dampak negatif yang bisa kita cegah. Dan bagaimana cara memulainya. We need to start somewhere. Again, sama seperti kata Pak Peter dan juga kata Ibu Pauline tadi ya, bahwa kalau kita nggak mulai, kita nggak akan pernah jalan kemana-mana. Nah, salah satu panduan yang available di sini, kebetulan ini jadi Australia, adalah Eco Certification atau untuk ecotourism yang dikeluarkan oleh Badan Ekoturisme Australia. Kira-kira apa saja yang ada di dalam assessment ini atau di dalam panduan ini? Nah, jadi panduan ini bisa digunakan oleh bisnis untuk melakukan pengecekan terhadap dirinya yang kemudian nanti oleh badan ini bisa diberikan sertifikasi. Karena kalau sudah ada sertifikasi berarti kan ada proses ya, proses pengukuran, proses pembuktian seperti audit sehingga oke, perusahaan ini atau operator ini sudah memenuhi kriteria ini, maka kita bisa berikan sertifikasi. Jadi ada legitimasi di situ saat kita bisa menunjukkan sertifikasi. Jadi itu salah satu fungsi sertifikasi ya. Meskipun sekali lagi this is not a magic formula ya, tapi ini setidaknya salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif. Nah, di dalam Eco Certification Program ini ada kurang lebih 8 section ya yang menjadi perhatian. Jadi yang pertama adalah Business Management dan Operational Planning. Di sini Business Management dan Operational Planning secara garis besar ini terkait tentang planning dan juga risk management. Jadi again ya, bukan berarti kita ngomong eco itu kita nggak ngomong yang buruk-buruk, tapi kita ngomong yang negatif. Tapi kalau kita ngomong yang negatif, yang paling penting adalah bukan sekedar oke, kita tahu ada yang negatif, that's it. No, kita tahu ada yang negatif dan ini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi yang paling penting adalah plan-nya, langkah-langkahnya. Tidak cuma sekedar oke, this is negative and then gone gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini responsible marketing. Ketika kita bicara responsible marketing, di sini sama. Saat kita melakukan portrayal tentang tujuan kita, bisa nggak kita menggambarkan masyarakat tujuan ini dengan cara yang respectful? Apakah informasi yang kita berikan ini benar, legit?
sesuai dengan kenyataan misalnya. Kemudian customer satisfaction, ini terkait dengan customer, bagaimana customer itu kita punya plan dan juga punya strategi untuk memenuhi ekspektasi customer. Kemudian yang nomor 4 adalah environmental management dan nomor 5 adalah interpretation and education. Di sini maksudnya adalah ketika kita berbicara tentang environmental management, ketika nanti rekan-rekan membuka panduan ini, rekan-rekan akan melihat environmental manajemennya luas sekali ya, tidak cuma sekedar wilayah tidak cuma sekedar bagaimana konservasi dilakukan terhadap wilayah wisata, tetapi juga sampai ke apakah kolam renang itu sendiri dampak environmentnya dipahami dengan baik atau tidak, diukur atau tidak, di manage atau enggak, sampai ke sana ya. Jadi benar-benar dia nitty-gritty karena dia benar-benar mencakup the whole value chain dari pariwisata itu sendiri. Interpretation dan education ini terkait dengan bagaimana tour guide, pemandu itu diberikan capacity building dan sehingga mereka bisa melakukan proses edukasi terkait ekoturisme, terkait lingkungan itu dengan benar dan legit juga. Berikutnya 6, contribution to conservation. Ini benar sama ya, sebagaimana kita mendorong sebagai operator bisnis kita memperhatikan konservasi alam kita ya. Jadi mulai dari limbah. Limbah itu dikemanakan? Limbah pasti akan ada limbah. Rasanya agak susah kita mau ngomong zero waste untuk saat ini ya. Pasti akan ada limbah. Tetapi kemudian, again, limbah ini diapakan? Kan limbah bisa diperlakukan dengan macam-macam ya. Yang bisa dikompos, ada yang memang dia harus diinsinerasi, ada yang memang dia harus bisa didaur ulang. Nah, ini kan bisa kita pilah-pilah. Jadi kita harus jelas again dengan mitigasinya mau ngapain kalau kita udah tahu ada limbah. Jadi bukan berarti ada limbah itu jelek, tapi ada limbah itu justru yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasinya gitu ya, atau mengolahnya, mengelolanya gitu. Jadi nggak cuma jadi limbah kita nggak mungkin bisa lari dari limbah, tapi ya itu tadi yang penting bagaimana kita saat ini mengelolanya. Nah, kemudian dua hal terakhir di sini, working with local communities dan cultural respect dan sensitivity, ini adalah fokus saya ya, yang ingin saya bahas di slide berikutnya, karena ini terkait dengan isu sosial tadi ya, atau manusia tadi. Next. Ya, next. Nah, kita bisa mulai yang pertama, yaitu terkait cultural respect dan oh, maaf. Jadi kita bisa mulai sekarang dengan working with local communities. Jadi kalau tadi kita lihat ya bahwa kan ada potensi disruption dengan local communities ya saat ada a group of turis datang, kita buka usaha di sana. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan menurut panduan ekoturisme ini? Jadi yang pertama adalah provision of local benefits misalnya ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan, kita membangun dialog dengan local communities, kemudian kita mencoba menciptakan win-win solution dengan local communities. Dan di sini yang dimaksud dengan benefits, di sini kan bukan cuma benefit secara financial ya, tapi kan benefit bisa macam-macam ya. Nah, di sini kita harus pahami again, bagaimana kita memahami bahwa masyarakat lokal bisa jadi punya sistem atau value atau makna terkait ekonomi yang berbeda dengan kita. Karena itu kita harus coba pahami apa yang sebetulnya, what do they really want, expect if we want to have our business with them misalnya. Kemudian minimal impact on local communities. Saat kita bicara tentang impact di sini, berarti kita harus bisa berbicara impact itu sudah bukan level abstrak lagi. Jadi kalau di dalam sustainability, kita akan mengenal ada 3 komponen ya, environmental, social, and governance. Environmental, ini biasanya kita bicara tentang dampak berapa banyak energi yang dikeluarkan, kemudian berapa banyak carbon emission yang dikeluarkan, berapa banyak limbah yang dikeluarkan. Tetapi seringkali ini tuh disconnected dengan isu sosial, karena seolah-olah kalau kita sudah lapor tentang limbah, tentang lingkungan hidup, tentang energi, tentang emisi, kemudian udah that's our responsibility gitu. Seolah-olah lingkungan itu terdiskoneksi dengan masyarakat. Padahal lingkungan itu kan tempat masyarakat ada gitu kan. Sehingga kalau kita bicara tentang dampak lingkungan, oke, limbah kita sekian. Oke, dari limbah yang sekian ini, kira-kira dampak ke masyarakat lokalnya apa?
Nah, kalau kita udah tahu ada dampak limbahnya sendiri, kemudian dampak limbah ini terhadap masyarakat lokal, maka kita bisa keluar dengan sebuah rencana atau strategi pengelolaan yang lebih baik. Misalnya seperti itu, yang juga consider masyarakat lokal. Begitu juga dengan karbon emisi. Saat kita bicara tentang karbon emisi kan sebetulnya kita nggak cuma bicara tentang angka, nggak cuma bicara tentang angka ton CO2 equivalent, tapi kita bicara kalau sampai emisi ini uh, begitu besar, pasti dampaknya ke orang yang hidup gitu kan. Sebetulnya kan akhirnya koneksinya kembali lagi ke si individu. Jadi saat kita bicara tentang lingkungan, sebetulnya ini nggak bisa dipisahkan dari si sosial ini, karena si sosial ini akan pasti selalu terdampak oleh apapun yang terjadi di level lingkungan tadi. Kemudian berikutnya adalah community involvement. Saat kita bicara tentang community involvement di sini, jadi saat kita mulai membuka bisnis plan, mulai merancang bisnis plan, mulai menjalankan bisnis, kita akan selalu melibatkan community. Dan ini yang seringkali saya rasakan absen dalam diskusi-diskusi sustainability ya. Karena seringkali sustainability saat ini lebih banyak fokusnya ke bagaimana kita punya data yang baik. Bagaimana kita menghitung supaya datanya akurat tentang emisi, limbah, dampak terhadap masyarakat. Tapi kita lupa bahwa dalam proses ini pun kita harus selalu melakukan engagement dengan community, karena kita juga harus mendengar sebetulnya apa sih harapan dari community ini, apa yang mereka inginkan dari bisnis kita. Kemudian kalau kita punya report, ini loh sustainability report kita, apa respon mereka, apakah kita sudah sejalan dengan harapan mereka, apakah kita sudah menjawab ekspektasi mereka. Jadi community involvement atau stakeholder engagement, kalau kita mau gunakan jargon di dalam sustainability reporting ya, is very important because it will help us ya untuk menilai sejauh mana kita udah menjawab kebutuhan stakeholder tadi. Slide berikutnya, please. Ya, yang berikutnya adalah cultural respect dan sensitivity. Jadi di sini ada consultation and training, cultural interpretation, and also indigenous arts, crafts, and goods ya. Karena ini konteksnya di Australia ya. Jadi secara garis besar di sini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita melakukan respect ya terhadap masyarakat yang memiliki kultur berbeda. Jadi bukan untuk dieksotisasi, bukan untuk diobjektifikasikan, bukan untuk diobjekkan gitu ya, tapi justru untuk bagaimana mereka bisa kita tampilkan juga sebagai bagian dari bisnis kita yang kita respect. Nah, ini bisa cultural respect dan sensitivity ini sebetulnya kita tidak cuma ditujukan untuk si travel operatornya saja ya, tapi juga tadi kepada si wisatawannya. Tadi saya suka dengan idenya Pak Peter ya. Jadi bagaimana kita coba juga mulai nih, dalam tanda kutip bukan meregulasi ya, tapi menginstil nilai atau proses pengawasan terhadap perilaku individu ya di wilayah tujuan ya, supaya ini tidak menyebabkan disrupsi atau menyebabkan dampak negatif yang lebih parah. Apalagi kalau dia ada di lingkungan yang memang membutuhkan cultural sensitivity yang cukup tinggi misalnya seperti itu. Jadi ini terkait dengan cultural respect dan sensitivity ya. Next. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Jadi setelah tadi kita melihat ya dari ekoturism, konsepnya datangnya dari mana, kritik-kritiknya seperti apa, lalu bagaimana sebuah panduan atau sertifikasi mencoba untuk mengatasinya, maka sekarang saya ingin kita selesai dari webinar ini itu pulang dengan berbagai pertanyaan ya. Karena dengan terus bertanya, maka sebetulnya kita terus berpikir untuk mencari solusi kan. Justru saat kita berhenti bertanya itu yang mengerikan. Karena berarti kita seolah-olah melihat semuanya sudah baik gitu kan. Nah, karena itu saya sudah menyiapkan nih dari proses saya melakukan sintesis tadi dan juga proses tadi memaparkan, ada beberapa ya pertanyaan yang bisa kita jadikan provokasi untuk kita berpikir lebih lanjut. Yaitu yang pertama adalah again, penting sekali untuk selalu kita berpikir dan bertanya, kalau kita merancang sebuah produk, sebetulnya visitor
tujuan target market kita itu siapa sih? Turis-turis ini, visitor ini itu datangnya dari mana? Kelas sosial mereka seperti apa? Latar belakang budaya mereka seperti apa? Pengetahuan mereka terhadap wilayah yang sedang kita promosikan itu seperti apa? Sehingga kalau kita sudah punya clear, ini loh kira-kira gambaran target market kita, maka kita bisa mulai mulai mengkonsepkan kira-kira kalau kita ingin menciptakan perubahan mindset terhadap mereka, kira-kira apa ya intervensi yang paling baik? Karena kan setiap kelompok masyarakat, setiap kelas sosial punya cara berpikirnya berbeda-beda ya. Nah, jadi ini kita dengan clear untuk tahu siapa target market kita bisa tadi mulai menciptakan intervensi, program-program yang bisa menciptakan perubahan perilaku, mindset terhadap mereka. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara tadi stakeholder engagement itu penting ya untuk saling mendengar dengan masyarakat lokal, maka pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana melibatkan mereka. Karena kalau kita bicara tentang masyarakat lokal, kita akan bicara dengan begitu banyak masyarakat kan. Begitu banyak orang. Masa apakah kita mau libatkan semua? Rasanya tidak mungkin. Berarti kan di sini kita harus berpikir kira-kira siapa yang paling signifikan atau paling penting atau yang bisa mewakili kelompok ini untuk kita libatkan untuk dialog misalnya. Kemudian apakah ada lagi cara atau pelibatan lain selain dialog untuk mengajak mereka, masyarakat untuk berdiskusi dengan kita. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah sama. I want to reiterate bahwa saat kita bicara tentang benefits atau dampak, kita harus menghindari asumsi bahwa semua ini harus semuanya tentang uang atau financial. Bahwa masyarakat lokal, banyak masyarakat juga yang memiliki sistem nilai berbeda ya, pemahaman ekonomi berbeda. Apa yang dianggap value buat mereka bisa jadi beda dengan apa yang kita masyarakat lokal, kita yang masyarakat perkotaan value ya. Misalnya di masyarakat adat tertentu mereka memvalue alam, bahkan melihat alam itu sebagai nenek moyangnya mereka, berbeda dengan kita misalnya. Nah, jadi value seperti itu ya, sistem nilai yang berbeda ini harus kita perhatikan ya saat melihat benefits, risk, karena risk ini juga tidak harus selalu tentang finance ya. Karena ini yang terkadang menjadi perdebatan batin saya ya. Ketika segala sesuatu kita hitung dengan uang atau financial value, maka takutnya nanti hal yang saat ini berisiko, tapi karena kita tidak bisa menguangkannya, lalu kita anggap ini udahlah ini nggak penting gitu ya. Padahal bukan berarti saat sesuatu tidak bisa diuangkan itu tidak valuable ya. Justru kadang yang tidak bisa diuangkan itulah yang paling valuable. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita sebagai praktisi ekoturisme atau sustainable tourism untuk bisa membuat marketing material yang tidak melakukan eksotisasi ya, eksotisasi perbedaan atau objektifikasi terhadap perbedaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kalau kita terus berpikir lebih lanjut, kira-kira masih banyak isu-isu sosial lain yang bisa kita explore dari ecotourism atau sustainable tourism ini. Misalnya, tadi Bu Pauline menyebut tentang isu kesetaraan gender. Dan ini penting. Misalnya saat kita di dalam wilayah wisata, bagaimana kita memastikan keterwakilan perempuan di dalam labor kita, di dalam labor force kita, dan terkadang mungkin harus kita akui tenaga kerja perempuan mungkin mendominasi ya labor force kita. Nah, kira-kira why is it? Kemudian bagaimana kita mencegah pelecehan, kekerasan terhadap pekerja-pekerja kita, dan bagaimana pekerja-pekerja kita misalnya tidak cuma seasonal, tapi juga memiliki kontrak kerja yang lebih jelas, yang lebih long term, gitu ya. Nah, karena ini semua kan terkait dengan kesejahteraan sosial mereka ya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang saya jadikan pertanyaan di sini supaya ini menjadi take away dan terus menjadi provokasi ya yang membuat kita terus berpikir dan berupaya untuk pariwisata yang berkelanjutan ke depannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian saya saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan perhatiannya rekan-rekan sekalian.
Baik, terima kasih Bapak Hendri, pemaparan yang sangat luar biasa. Dalam presentasinya tadi terdapat beberapa poin yang izin untuk kita garis bawahi bersama. Yang pertama adalah terkait dengan terms eco ya, yang memang belum tentu secara serta-merta berarti segalanya itu pasti baik. Tapi terdapat juga beberapa dampak negatif yang masih terjadi dalam ecotourism seperti emisi karbon dan juga polusi yang disebabkan oleh turis dan juga perjalanan. Dengan demikian, untuk membangun ecotourism yang lebih baik, diperlukan upaya untuk menelusuri, mengukur, dan juga mengelola dampak di sepanjang rantai nilai. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ecotourism, itu bukan hanya tentang lingkungan hidup, tapi juga tentang kesejahteraan dan penghargaan terhadap manusia dan juga masyarakat adat. Dalam hal ini, ketika ekoturism melibatkan masyarakat lokal, maka perlu dipikirkan bagaimana sesungguhnya pelibatan ini benar-benar memberikan dampak begitu ya kepada mereka dan bukan hanya sekedar tokenisme atau tadi seperti jargon gitu ya Pak ya atau hanya ide-ide semata. Nah, kemudian yang ketiga terkait juga adanya beberapa panduan ekoturism yang dapat digunakan, tadi sempat dicontohkan atau disebutkan, yaitu Ecotourism Australia. Berbicara tentang panduan, satu hal yang penting adalah terkait dengan bagaimana kemudian nantinya panduan itu juga mengangkat terkait dengan sensitivitas terhadap budaya dan masyarakat lokal, serta pelibatan mereka. Sebagai praktisi dan pembuat kebijakan, kita semua harus memulai nih untuk mempertimbangkan turisme dalam perspektif ESG secara lengkap, sehingga nantinya aspek sosial dan juga governance tidak terlupakan begitu saja dalam rantai ini. Baik, kami akan lanjutkan pada tanya jawab, sesi tanya jawab. Kita coba dengan dua pertanyaan terlebih dahulu, ya Pak Hendri. Pertanyaan pertama, yaitu terkait dengan saya akan bacakan beberapa kali disebutkan sejak awal webinar bahwa terdapat 17 Sustainable Development Goals. Apakah ada tolak ukur untuk suatu company telah menjalankan program sustainability dengan baik? Apakah terdapat minimal numbers of development dari 17 goals tersebut untuk dijalankan? Mungkin itu Pak pertanyaan pertama. Mhm. Bisa dijawab terlebih. Terima kasih Bu Fairuz dan terima kasih untuk pertanyaannya Bu Dwi Febriani ya. Jadi kalau kita tanya apakah ada tolak ukur, apakah ada minimal number dulu ya, minimal number yang harus dicapai dari 17 goal itu sebetulnya ada dan itu mengerikan. Misalkan SDG nomor satu itu dia ngomongnya udah bukan eh, mengurangi poverty ya, tapi no poverty. Berarti udah tidak ada kemiskinan kan, no poverty. Nah ini kan berarti kan sebetulnya target yang harus dicapai ya. Nah tapi untuk pertanyaan berikutnya, kalau kita kaitkan dengan tolak ukur ya, lantas bagaimana tolak ukurnya dengan suatu company? Sebetulnya memang tidak ada ya, tapi kita ukur ya, kita ukur tadi apakah apa kemajuan kita untuk menuju goal itu sejalan atau tidak ya, atau sudah jalan atau enggak lah, gampangnya ada progres atau enggak. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin ya mencoba melakukan tolak ukur atau benchmarking ya misalnya saat goal yang jelasnya belum ada atau tujuan kuantitatif yang jelasnya belum ada. Biasanya kalau saya bekerja dengan company yang kita lihat ada kita melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di sektor yang sama dengan size yang sama. Jadi kita lihat sustainability reportnya, kita lihat oke, kira-kira untuk ukuran operasional mereka yang sama dengan kita, mereka berhasil bisa mengurangi emisi berapa sih gitu kan. Kemudian mereka bisa mengurangi limbah berapa banyak sih? Caranya seperti apa sih? Nah, jadi kita bisa benchmarking, kita melihat diri kita dengan peers kita nih. Kira-kira kita udah apa namanya? Udah apple to apple nggak sih dengan peers kita gitu ya? Atau kita ketinggalan di belakang atau kita sebetulnya sudah maju. Nah, ini biasanya bisa dilakukan dengan cara benchmarking salah satunya. Nah, cara yang kedua adalah biasanya kita bisa melakukan analisa dengan melihat ESG rating. Nah, ESG rating ini biasanya di-provide oleh lembaga rating internasional seperti S&P Global, Morgan Stanley Capital International, dan juga Sustainalytics.
Nah, di situ kita bisa lihat, kita bisa ketik ya, peers kita siapa sih, misalnya yang head to head sama kita, yang apple to apple sama kita cek, nanti kita bisa lihat di situ kira-kira peringkat ESG-nya mereka seperti apa, kalau mereka sudah di rating. Nah, di situ kan nanti ada keterangan tuh, kira-kira ESG mereka sudah seperti apa, performance lingkungannya, sosialnya, governance, risknya, resikonya seperti apa, itu biasanya ada di rating. Nah, itu bisa jadi apa juga jadi benchmark bagi kita ya untuk melihat oh ternyata dengan jadi selama ini mereka sudah sampai di level itu loh. Nah, kalau sudah ada benchmarking barulah kita lihat ke diri kita ya kira-kira apa yang kita ingin lakukan, kita bisa pelajari dari mereka supaya target kita bisa sama dengan mereka lah minimal ya. Kemajuan kita bisa sama dengan mereka atau lebih dari mereka. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Hendri. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, lesson Hmm. learned apa yang kini berperan besar dalam berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan? Lesson learn-nya untuk keberlanjutan lingkungan ya. Oke. Nah, lesson learn saya ini agak provokatif ya. Jadi lesson learn-nya adalah seperti ini. Seringkali kalau kita bilang keberlanjutan, apapun itulah isu keberlanjutan, tidak cuma lingkungan, kita selalu bilang sustainability is a journey. Ini sebuah perjalanan gitu ya. Oke, setuju. Kita semua harus mulai somewhere. Tapi bukan berarti kan kita harus selalu kita nggak punya plan yang baik gitu ya. Karena seringkali ini sustainability, jargon sustainability is a journey, ini bisa jadi dijadikan excuse gitu kan untuk kalau kita nggak bikin progres, kita bilang, oh, this is a journey. Oh, this journey kita belum progres gitu kan. Nah, jadi hati-hati sekali menggunakan jargon itu ya, karena ini takutnya jadi excuse gitu. Jadi lesson learned saya adalah, oke, sustainability is a journey, but you have to have a clear plan. Jadi kita harus punya analisa resiko. Kita harus tahu saat ini kita udah ada di mana. Kalau kita udah punya keduanya, kita pasti udah bisa bikin yang namanya sustainability strategy. Dan sustainability strategy ini biasanya jelas milestone-nya dalam 5 tahun kita mau ngapain, kemudian setiap tahun dimonitor, diukur, kemudian dilaporkan dalam sustainability report misalnya salah satunya. Nah, kan kalau kita melakukannya seperti itu kan berarti ada clear clear plan ya. Jadi journey-nya itu nggak journey yang meliuk-liuk atau mandek gitu kan journey-nya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Saran saya sih, lesson learned saya seperti itu ya. Have a clear risk management, risk analysis, dan juga impact measurement. Nanti kemudian dari data itu kita bikin sustainability strategy untuk 5 tahun ke depan misalnya. Dan again, strategi ini bukan berarti set in stone. Karena kan setiap tahun kita lihat ya, perkembangannya seperti apa. Ada yang jalan atau tidak, ada yang tidak jalan enggak, ada yang jalan enggak, ada yang enggak jalan enggak. Nah, sustainability strategy itu akan selalu bisa diubah gitu ya, akan selalu bisa di-recalibrate sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Intinya yang penting adalah lakukan pengukuran dan risk analisis dan manajemen secara rutin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini karena Hmm. masih ada waktu Pak, izin satu lagi Hmm. pertanyaannya nih, karena yang paling banyak ternyata pertanyaan buat Pak Hendri Hmm. so far. Jadi ini yang terakhir terkait dengan bagaimana saran dari Pak Hendri gitu ya untuk memberi pemahaman kepada wisatawan tentang kesadaran untuk tidak membuang sampah. Karena ini katanya masalahnya simpel nih Pak, tapi memang Hmm. penanganannya yang agak sulit. Jadi raising awareness-nya bagaimana nih Pak kira-kira? Hmm. Oke, sebenarnya ini agak susah ya karena kita nggak tahu nih settingnya di mana, lokasi wisatanya di mana. Karena setiap lokasi wisata kan pasti ada demografi turisme yang berbeda-beda ya. Tentu cara intervensinya juga berbeda-beda. Tetapi seringkali ini saya belum melakukan riset ya. Jadi ini hanya sekedar food for thought gitu ya yang kemudian muncul di pikiran saya. Tapi ini masih perlu dikonfirmasi. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman kecil ya, anekdotal saya dan kawan-kawan saya, seringkali kita membuang sampah sembarangan itu sebetulnya bukan kita tidak punya awareness, tapi karena tidak ada fasilitas tempat sampah yang terdekat dengan kita. Seringkali karena kita nggak nemuin, ya udah kita buang aja deh daripada kita kantongin nanti lupa, daripada kita bawa-bawa terus resek gitu kan, daripada ribet gitu kan, udah kita buang aja. Terkadang mindsetnya udah ada gitu kan, udah ada tapi ininya yang nggak ada nih.
infrastrukturnya nih yang karena perubahan perilaku itu kan nggak cuma di mindset ya, mindsetnya bisa jalan tapi kalau infrastrukturnya nggak jalan ya kita juga jadi nggak jadi males gitu kan saya udah mau nih tapi nggak ada dukungan ngapain saya melakukan misalnya gitu kan. Nah seringkali seperti itu, jadi ini yang saya pikirkan, tiba-tiba muncul di pikiran saya ya dengan pertanyaan ini adalah itu, jangan-jangan mindsetnya udah ada tapi infrastrukturnya yang belum ada gitu sehingga orang jadi kembali lagi back to basic gitu kan, nggak berubah. Itu sih yang saya pikirkan tadi ya, tapi tentu aja ini masih harus dikonfirmasi ya, karena ini juga terkait dengan pengalaman saya sih waktu saya traveling ke suatu negara maju, quote unquote ya, negara maju, saya mau buang sampah, saya tidak menemukan tempat sampah di sekeliling tempat itu. Ternyata alasannya apa? Ternyata katanya kemungkinan ada ketakutan tentang bom, ada takutnya ada orang naruh bom di tempat sampah, which is ya a bit weird, tapi ya it is what it is gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah kadang yang harus kita pertimbangkan, mungkin bukan mindset, tapi lebih ke infrastruktur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendri. Ini tampaknya para peserta sudah sangat antusias dengan pemaparan yang tadi. Ada beberapa pertanyaan juga di Q&A yang masih belum bisa dijawab. Namun memang karena keterbatasan waktu, Bapak dan Ibu mohon maaf ya, tidak semuanya bisa dibacakan gitu ya dan direspons langsung oleh Bapak Hendri. Mungkin nanti bisa Hmm. kami engage gitu ya terkait dengan Hmm. jawaban-jawabannya di lain kesempatan.